Shalom semuanya. Khusus untuk ibu-ibu hari ini, ibu-ibu yang sudah seusia saya maupun ibu-ibu muda yang baru melahirkan anak, izinkan saya berkata Happy Mother's Day. Haleluya. Para suami-suami boleh memeluk istrinya, boleh berkata Happy Mother's Day. Kalau bisa belikan bunga. Tetapi kalau enggak bisa belikan bunga enggak apa-apa. Yang penting hati Anda mengasihi istri Anda ya. Dan para anak-anak, katakan kepada mama-mama kalian Happy Mother's Day. Haleluya. Kalau di Indonesia ada lagu yang terkenal, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu lagu di Indonesia. Haleluya. Lagi sekali saya mau katakan bagi para ibu-ibu hari ini biarlah kita bersuka cita. Katakan sama-sama Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada satu ayat yang Tuhan berikan sebagai hadiah Mother's Day tahun 2020 ya. Mother's Day tahun 2020 diambil dari Amsal 31 ayat yang ke-26. Ayatnya pendek. Yuk ibu-ibu kita sama-sama baca ya. Amsal 31 ayat yang ke-26. Ayat ini juga untuk saya. Karena saya juga ibu, bahkan sudah jadi oma, tetapi juga ayat ini juga untuk setiap ibu-ibu yang mendengar firman hari ini. Amin. Kita sama-sama membaca ya, Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saya ulangi, yuk. Kata ganti ia membuka mulutnya, kita ganti dengan nama Anda, nama saya masing-masing ya. 1, 2, 3. Saya membuka mulut saya dengan hikmat dan pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidah saya. Ulangi yuk ibu-ibu. Kita seringkali ngomong salah ya. Seringkali perkataan kita yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang membangun, tapi perkataan yang melemahkan orang lain. Melemahkan orang-orang yang kita kasihi. Tapi yuk pagi hari ini khususnya hari Mother's Day tahun 2020 jangan pernah lupa. Ini hadiah dari Tuhan Yesus untuk kita semua, lakukan firman ini. Yuk kita sama-sama baca, bahkan mungkin dihafalkan karena ayatnya singkat. Setelah hafalkan, dilakukan. Amin. Sama-sama ya. Ianya diganti dengan nama Anda atau katakan saya. 1, 2, 3. Saya membuka mulut saya dengan hikmat. Dan pengajaran yang lemah lembut ada di lidah saya. Dan pengajaran yang lemah lembut ada di lidah saya. Ya, ia membuka mulutnya. Dengar ibu-ibu, ia, Anda, saya membuka mulut kita semuanya dengan hikmat. Amin, haleluya. Bukan kita pakai mulut kita untuk memberkati orang lain. Kita pakai mulut kita untuk mengencourage keluarga kita. Kita pakai mulut kita bukan untuk gosip, tapi untuk membuka mulut kita dengan hikmat. Haleluya. Nah, ini doa saya untuk semua ibu-ibu yang hari ini merayakan Mother's Day. Dan jangan lupa biarlah pengajaran lemah lembut ya. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidah kita masing-masing. Oke, haleluya. Sudah ya? Cukup ya? Simple, Amsal 31, 26, simple. Ayatnya simple. Tapi dalam melakukannya enggak sesimpel
baca ayatnya, amin. Dalam melakukannya perlu usaha, amin. Perlu usaha sungguh-sungguh, apalagi yang biasa suka ngomel, apalagi yang biasa suka memaki. Nah, berubah. Tahun ini tahun perubahan sungguh-sungguh, amin. Kita semua berubah menjadi istri-istri yang cakap, yang membawa suaminya duduk di pintu gerbang dan membawa anak-anaknya jadi anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan, amin. Nah, hari ini saya hitung-hitung nih, adalah minggu ke-8 di mana kita enggak bisa ketemu, dengan katanya sudah 8 minggu kita ibadah online. Enggak bisa ketemu, enggak bisa peluk, enggak bisa cipika-cipiki ya. Apalagi saya yang biasa kangen dengan Anda dan pengen ketemu. Nah, ya kita dipisahkan selama 8 minggu, tetapi kita tidak bisa dipisahkan melalui doa, amin. Setiap kali saya berdoa, bahkan saya juga ambil ibadah puasa, saya berdoa, saya puasa, saya ingat wajah-wajah Anda, seringkali Tuhan ingatkan, dan saya berdoa dan saya berpuasa untuk Anda, bahkan saya encourage Anda. Saya sempat kirim WhatsApp ke beberapa orang yang Tuhan ingatkan. Nah, banyak WhatsApp call yang saya terima, berita yang saya dengar, banyak orang kehilangan ya. Dalam masa-masa sukar ini banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Saya salut dengan ibu-ibu yang begitu kuat menghadapi kenyataan suaminya harus meninggal secara mendadak ya, khususnya karena COVID-19 ini. Tapi ada yang meninggal bukan karena COVID, tapi karena penyakit lain. Anyway, akan terjadi kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Apalagi terjadi kehilangan dalam bisnis. Bahkan ada beberapa anak rohani berkata, "Tante, saya nggak tahu saya harus buat apa lagi. Karena bisnis yang kami bangun dari awal, dengan seketika bisnis itu nggak jalan." Ya, dan saat ini saya tidak bisa melakukan apa-apa dan nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menangis, saya juga menangis. Apalagi kalau WhatsApp call, sama-sama nangis di WhatsApp call ya saudara. Nah, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis. Ada lagi anak-anak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Apalagi kerugian dalam bisnis tadi, kebangkrutan. Sementara ada lagi yang dia harus nggak tahu harus bayar uang cicilan bank dari mana karena bisnisnya nggak jalan. Sambil narik nafas panjang, sambil menangis, dan tentunya saya cuma bisa mendoakan, mengencourage dengan firman Tuhan. Apalagi ya, bagi Anda yang sakit, mungkin yang ada yang terkena COVID-19, yuk kita bangkitkan semangat kita, beriman sungguh-sungguh bahwa Allah sanggup menyembuhkan Anda. Yuk yang sedang kena COVID-19, yuk bangkitkan, karena hati yang gembira itu adalah obat. Jadi jangan ada yang merendahkan, jangan ada yang menghakimi Anda. Kalau ada yang menghakimi, tolak dalam nama Yesus. Bahkan seringkali penghakiman itu keluar dari diri kita sendiri. Yuk kita tolak dalam nama Yesus dan kita imani Anda semuanya sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Nah, saya teringat saya pernah mengalami kehilangan yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa peristiwanya. Bahkan peristiwa yang sekecil apapun saya masih ingat. Saya kehilangan apa saat itu? 42 tahun yang lalu. Wow, Bu, lama banget, bener sudah lama banget. Tetapi peristiwa itu sampai peristiwa yang sekecil apapun saya masih ingat, sepertinya saya baru kehilangan kemarin. Karena saya kehilangan orang yang sangat saya kasihi di usia saya yang ke-18 tahun. Yaitu siapa? Yaitu mami saya, mama saya yang terkasih. Ya, mama meninggal dengan mendadak, tidur dan tidak bangun lagi, tepatnya tanggal 1 Mei 1978.
Haleluya, 42 tahun yang lalu. 2 Mei itu ulang tahun saya. Bahkan mama saat itu 30 April malam sempat bercakap-cakap mau merayakan ulang tahun saya tidak di makan-makan tapi mau keluar kota. Dan itu 30 April ya. Kemudian 1 Mei saya berangkat kuliah. Waktu saya berangkat kuliah loh kok mama masih tidur. Ternyata saya pulang kuliah, saya mendapati papa saya menangis dan berkata, mamamu sudah meninggal. Hah? Saat itu enggak bangun, dalam keadaan pingsan tapi sudah enggak bangun lagi. Terus saya tanya, apa yang terjadi Pak? Papa sendiri tidak tahu, cuman sempat buka mata sebentar dan mama bilang begini ke papa saya. Dia titip adik saya ya. Waktu itu saya umur 18, 2 Mei-nya 18, adik saya 16. Dan mama sempat bilang, titip anak yang paling kecil, yaitu adik saya. Dan kemudian dia tutup mata lagi dan tidak bangun sampai akhirnya meninggal. Saat itu, saat yang kami boleh berkata, kami anak-anaknya sangat kehilangan. Karena kami sangat mengasihi mama. Dan mama itu mama yang banyak berkorban. Nah kalau udah ngomong gini langsung mau nangis. Wow, itu peristiwa sudah 42 tahun yang lalu loh. Dan sebuah kebahagiaan bagi saya kalau saya itu bisa tidur bersama mama. Ini waktu mama masih hidup ya. Kalau saya bisa tidur dengan dia, satu ranjang dengan dia dan saya peluk dia, saya kasihi dia. Itu sebuah kebahagiaan bagi saya. Tentunya peristiwa itu bisa terjadi kalau papa saya pelayanan keluar kota. Karena saat itu papa mama saya sudah menjadi seorang gembala sidang ya. Jadi kira-kira saya tahulah penderitaan seorang ibu gembala. Tetapi jujur kami tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan memanggil mama saya dalam usia 48 tahun. Saat itu mama umur 48 tahun, saya berumur 18 tahun, adik saya 16 tahun, kakak saya 18 dan kakak terbesar 20. Nah kami semua belum menikah. Kami semua masih sangat bergantung kepada mama untuk membesarkan kami, untuk sampai membawa kami masuk ke pernikahan. Ternyata hal itu tidak terjadi. Dengan kata lain, hari itu kami sekeluarga kehilangan orang yang kami kasihi. Dan karena masih lumayan 18 tahun ya, saya dan jujur masih membutuhkan banget. Jadi saat itu benar-benar kehilangan dan gak tahu bagaimana ke depannya. Bertanya atau tidak ada jawabannya, Tuhan kenapa? Why kan gitu ya. Kenapa gitu. Apa yang terjadi? Dan gak ada jawaban. Tapi saya bersyukur. Benar-benar kehilangan banget ya, tetapi saya bersyukur di tengah-tengah saya kehilangan orang yang saya sangat kasihi dalam hidup saya sebagai anak saat itu. Tuhan Yesus menemukan saya. Haleluya. Justru pada saat saya kehilangan orang yang sangat saya kasihi, justru Tuhan Yesus menemukan saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan kalau Tuhan Yesus yang menemukan Anda, Tuhan Yesus yang menemui Anda, bahkan dia mendapatkan Anda di tengah-tengah kehilangan orang-orang yang berharga. Di tengah-tengah mungkin kalau saya boleh aplikasikan keadaan bulan-bulan ini, di tengah-tengah kita kehilangan bisnis kita, di tengah-tengah kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, di tengah-tengah kita kehilangan pekerjaan. Dengar, saudara-saudaraku yang aku kasihi, anak-anak rohaniku yang aku kasih, dengar. Justru pada saat itu, justru Tuhan Yesus menemukan Anda. Justru Tuhan Yesus menyatakan pribadinya kepada Anda secara pribadi demi pribadi. Dan saya mau bilang, yang mengubah hidup muda saya saat itu adalah perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehilangan orang yang saya kasihi. Nah yuk, saya akan ajak kita nyanyi. Karena gini, waktu saya mengalami kehilangan, ada sebuah lagu
yang keluar, yang saya nyanyikan, yang keluarga kami nyanyikan, walaupun nyanyi dengan air mata, dengan segala macam, dengan ketidakmengertian dan kebodohan, ya, karena perjumpaan dengan Yesus itu tidak seketika, tidak suddenly setelah kehilangan ketemu, tapi perlu beberapa saat kemudian, berapa bulan kemudian baru Tuhan Yesus menemui kami, khususnya menemui saya secara pribadi. Nah, ada sebuah lagu yang kita nyanyi sama-sama ya. Lagu ini simple banget dan kita nyanyi sama-sama. Kemudian kita nyembah Tuhan sebentar ya. Setelah itu izinkan saya berdoa untuk Anda. Setelah itu kita akan masuk dalam firman yang singkat juga. Oke. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Yuk sama-sama katakan, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan sama-sama, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sama-sama yuk semua naikkan pujian ini. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur
bala bala masando. Haleluya. Yesus, Yesus, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Yesus. Uri dalam ya malam 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 malam. Di dalam malam 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 masando. Di dalam malam 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 malam. Di dalam kami kehilangan kami Yesus. Di dalam ketidakmenentuan kami. Di dalam kekecewaan kami, di dalam kegagalan kami, Yesus, Yesus, hanya Engkau harapan kami. Kau Yesus, 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 mari Engkau jamah setiap kami. Hadirlah dalam hidup kami. Kami rindu, bahkan Kau terlebih rindu Tuhan. Kau terlebih rindu menemukan kami. Oh, ridala bala bala basando. Hindala bala 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 bala. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok Tuhan. Bahkan kami bilang kami gak tahu Tuhan. Bisnis kami suddenly gone Tuhan. Pekerjaan kami tiba-tiba pun hilang Tuhan. Kami gak punya lagi harapan. Seperti kami gak punya pegangan lagi Tuhan. Huriba kama ya Yesus, Yesus, Engkau datang, Engkau lawat kami satu persatu Tuhan. Yesus, 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 karena Engkau harapan kami satu-satunya. Hanya Kau Yesus pegangan kami. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segala-galanya. Robodododododo, hidamalamalamalamas, dododododo. Engkau segala-galanya Tuhan. Pada waktu Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami Tuhan, kami pun bisa kembali punya masa depan Tuhan. Waktu Engkau yang segala-galanya dalam hidup kami Tuhan, kami kembali bisa memiliki masa depan. Kami bisa melihat masa depan kami Tuhan. Mungkin hari ini kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memegang masa depan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami memberikan korban syukur Tuhan. Kami lebih mempercayai firman-Mu daripada kenyataan hari-hari ini. Buat umat-Mu lebih mempercayai firman-Mu daripada kenyataan hari-hari ini. Karena firman-Mu itulah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Dari keterbelengguan kami. Dari kesusahan kami. Dari kehilangan kami. Dari kegagalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kebenaran itu adalah Kristus sendiri Tuhan. Terima kasih berkuasa salib-Mu Tuhan. Kami yang mengalami penderitaan Tuhan, kami ingat tentang salib-Mu Tuhan. Terima kasih melalui korban salib-Mu kami ada hari ini. Melalui korban salib-Mu kami bisa memiliki kembali masa depan. Seperti yang dikatakan Musa bertahan karena Musa melihat sesuatu yang kekal. Kami bisa bangkit kembali. Kami bisa kuat kembali. Karena kami melihat sesuatu yang kekal. Sesuatu yang sifatnya kekal. Yaitu pribadi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang terjadi di dalam hidupku
Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi yuk nyanyikan, katakan dengan penuh kasih, katakan, panggil dia. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Haleluya, katakan dengan suara keras. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Yang pertama, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang kena COVID. Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang kena COVID. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Mereka kembali bangkit semangatnya. Mereka kembali bersukacita. Mereka kembali menemukan pengharapan di dalam Engkau. Dan oleh kuasa nama Yesus, mereka pun disembuhkan. Dan bagi kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi, baik karena COVID maupun karena penyakit yang lain, Tuhan, seperti yang hamba pernah alami 42 tahun yang lalu, peristiwa yang sama, karena kami menyembah Allah yang sama, Engkau pun datang dan menemukan setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga waktu Engkau mendapatkan kami, waktu kami ketemu dengan Engkau, waktu kami berjumpa dengan pribadi-Mu, itu sudah menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Sehingga kami boleh kuat kembali, Tuhan. Kami boleh terus berjalan sampai menggenapi seluruh rencana-Mu, sampai mencapai garis akhir. Tuhan, dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang kehilangan bisnisnya. Ada yang berkata, Tante, Ibu, aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan. Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Kami yang kehilangan bisnis kami yang kehilangan pekerjaan kami yang hutang kami di bank yang besar, yang tidak mungkin saat ini kami gak bisa bayar, bahkan gak tahu sumber dari mana kami harus membayar hutang kami di bank. Tuhan, kami cuma tahu satu hal, Engkau Jehovah Jireh, Tuhan. Terima kasih, berikan anak-anak-Mu hikmat-Mu, Tuhan. Sehingga berikan inovasi-inovasi yang baru. Sehingga dalam keterpurukan mereka tetap punya pengharapan, yaitu Engkau, Tuhan. Waktu mereka menaruh semua harapan mereka, karena Engkau berkata, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya, yang menaruh pengharapannya kepada Engkau, Tuhan. Kami seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buahnya. Tuhan, berikan inovasi-inovasi yang baru, Tuhan. Bukakan lapangan pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, kesempatan pekerjaan yang baru. Sehingga dengan cara-Mu yang ajaib, dengan Jehovah Jireh-Mu,
kembali, anak-anakmu boleh menemukannya, bahkan boleh bangkit kembali, membangun bisnis-bisnis yang baru, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Di tengah-tengah masa sukar, Engkau tetap dan terus melakukan mujizat-Mu Tuhan. Immanuel, Allah beserta kami, bahkan Allah di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang hamba akan sampaikan. Mungkin firman-Mu hamba sampaikan dengan sederhana, tapi Roh Kudus dalam kesederhanaan yang hamba mengerti, yang hamba lakukan, biarlah Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu, dan olehnya Tuhan hidup kami diubahkan. Oleh firman-Mu hidup kami dikuatkan. Oleh firman-Mu hidup kami, rohani kami pun mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kalau temanya adalah dasar bangunan, ya. Kita perlu punya dasar bangunan yang benar, ya, sehingga kita baca. Yuk kita baca. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Maaf kalau saya harus pakai kacamata karena sudah +2. Bukan untuk gaya, tapi karena kebutuhan. Karena sesungguhnya saya lebih senang tidak pakai kacamata, tapi karena +2 saya harus memakai kacamata. Matius 7, 24, 27. Yuk kita sama-sama membaca. Oke? Di rumah Anda pun bisa membaca ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Untuk mengetahui seperti apa dasar kehidupan rohani yang telah kita bangun adalah dengan melihat bagaimana respon Anda dan saya waktu badai melanda hidup kita. Kalau dalam bulan-bulan ini, waktu COVID melanda hidup kita. Nah, bagaimana respon kita? Di dalam Matius 7 yang kita tadi baca, ada 2 tipe orang yang membangun dengan 2 macam dasar. Yang pertama adalah orang yang bijaksana yang membangun rumahnya dengan dasar batu karang. Yang kedua, orang yang bodoh yang membangun rumahnya dengan dasar pasir. Oh, tentu Anda dan saya tidak mau dikatakan orang bodoh, bukan? Ya, kita semua pengen jadi orang yang bijaksana. Yuk kita belajar sama-sama. Kemudian dengan pertolongan Roh Kudus kita lakukan sama-sama setiap kebenaran firman. Amin. Nah, setiap bangunan akan digoncangkan. Setiap bangunan nih digoncangkan oleh banjir, ya, angin, badai, hujan, gempa. Ya, itu akan goncang bangunan. Ini bangunan secara fisik dulu ya. Digoncang oleh angin badai, hujan lebat, hujan apalagi storm, hujan es batu, gempa bumi. Demikian juga kehidupan rohani setiap orang percaya pasti akan mengalami berbagai masalah. Mungkin enggak COVID, mungkin masalah enggak
Kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya sebuah penderitaan. Kita akan mengalami berbagai masalah dan persoalan yang dapat menggoncangkan iman Anda. Termasuk iman saya juga. Haleluya. Saya kasih cerita ya. Waktu saya masih remaja, kira-kira waktu itu umur saya 16 tahun lah ya. 16 tahun, kemudian kami tinggal di Denpasar. Lagi sekali papi mami saya sudah jadi seorang gembala ya. Sebelumnya papi mami itu seorang pengusaha ya. Tapi panggilan Tuhan datang dan akhirnya mereka meninggalkan bisnis dan jadi seorang gembala. Haleluya. Nah, umur 16 nih. Tinggal di Denpasar nih ya, di Bali. Nah, kami ini kalau di Indonesia pada umumnya ya, gereja, sebelahnya gereja itu rumah gembalanya. Nah, waktu itu terjadi gempa, gempa lumayan goyangnya tuh kenceng. Kami semua anak-anak lari keluar. Kita teriak sama-sama, saya ingat tuh kita sepakat teriak, Yesus tolong, kita lari itu ke jalan saudara. Kita lari ke jalan, saat itu papa mama sedang gak di rumah. Jadi kami anak-anaknya, waktu kami lari keluar, kami lihat rumah kami tuh goyang saudara. Lumayan, gempanya lumayan, cuman saat itu saya lupa berapa skala Richter, saya lupa. Cuman kami udah lari keluar dan kami lihat rumah kami tuh goyang. Dan kami teriak, Yesus sekencang-kencangnya tolong. Saat itu langsung kami kepikiran apa? Oma kami tertinggal di dalam rumah. Dia ilah. Waduh, oma masih di dalam, bahkan dia masih di dalam kamarnya ya. Oma sekali waktu itu umurnya sekitar 80 tahun. Jadi setelah kita teriak, Yesus tolong, baru ingat ada oma ketinggalan di dalam rumah. Bayangin, ini anak-anak masih umur 16, kakak saya 18, adik saya 14, bayang ketakutan semua. Haleluya, bersyukur. Gak lama langsung berhenti itu gempanya. Entah karena teriakan kami anak-anak kecil yang berkata, Yesus tolong. Atau memang berhenti saudara. Tapi saya percaya teriakan minta tolong itu juga membantu kami menjadi kuat kembali. Setelah berhenti dan kami setelah mulai berhenti gitu ya, kami langsung lari ke dalam. Dan kami bilang, mak cepetan keluar gitu ya. Kita suruh dia keluar, terus dia bilang karena maklum ya sudah 80 tahun tentu perlu waktu untuk dia keluar. Itu yang saya alami gempa waktu umur 16 tahun itu, yang saya bisa lihat rumah saya itu goyang. Rumah saya itu goyang beneran. Bukan gereja yang goyang, tapi karena rumah kami tingkat. Jadi itu kelihatan, goyang gini, aduh. Tapi saya bersyukur tidak roboh. Nah gitu. Karena saya tahu fondasinya adalah batu yang keras, batu karang, sehingga rumah itu tidak roboh. Nah demikian juga dengan kehidupan rohani kita ya. Saya berdoa kita semua jadi senang menjadi orang yang bijaksana. Bukan senang jadi orang yang bodoh. Kalau kemarin jadi orang bodoh, hari ini setelah mendengar firman berubah menjadi orang-orang yang bijaksana. Saya lanjutkan. Dalam Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, semua akan digoncangkan loh saudara. Semua akan digoncangkan saudara. Supaya hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 ini bagus sekali. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lanjut ya. Nah kita lihat batu karang. Apa sih ciri batu karang? Ciri batu karang itu teguh, tidak berubah. Saat menghadapi badai, gelombang, dia teguh berdiri, kokoh berdiri. Demikian juga kita semua yang berpegang teguh kepada batu karang sejati. Siapa batu karang sejati kita? Yesus Kristus. Akan tetap tenang, akan tetap teguh menghadapi berbagai persoalan hidup. Saya harus ngaku jujur lah ya.
Kadang-kadang juga saya stres lah ya. Tapi saya berusaha tidak berlama-lama, saudara. Saya sedih, saya susah, saya stres, apalagi saya depresi, tapi saya berusaha. Karena saya tahu batu karang sejati saya adalah Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat berkata gini. Dan mereka semua ini adalah bangsa Israel, mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Saya lanjutkan lagi. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Jadi tadi kalau saya bilang kalau ada badai, ada masalah yang melanda hidup kita, keluarga kita, pribadi kita, kalau kita tetap tenang teguh, itu respon yang benar ya. Tapi awalnya kadang-kadang saya harus mengakui seringkali kita juga terbawa arus menjadi stres, menjadi sangat susah dan sebagainya. Itu manusiawi, tetapi jangan berlama-lama. Ingat, dasar Anda adalah batu karang. Batu karang sejati adalah Yesus Kristus. Saya tambahin 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 3, 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Semua dasar-dasar lainnya akan gagal. Tetapi Kristus, batu karang yang teguh, batu karang yang sejati, yang kokoh, sebagai dasar untuk membangun hidup kita. Karena tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Sekarang kita lihat sebentar tentang pasir, sebentar saja, jangan lama-lama. Sifat pasir adalah mudah roboh ya, sangat mudah berubah. Saat mengalami angin badai serta gelombang. Demikian pula orang yang tidak memiliki landasan yang kuat akan mudah berubah saat menghadapi badai, saat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya. Mungkin orang itu kelihatannya rajin banget beribadah, gak pernah absen ceritanya. Bagus juga sih, memang bagus, nggak boleh tidak pernah absen ibadah tuh memang bagus. Tapi biarlah kita periksa sungguh-sungguh supaya gini, orang yang kelihatannya rajin beribadah belum tentu, perhatikan ya, belum tentu memiliki landasan iman yang kuat. Karena orang yang mendengarkan firman belum tentu menghidupinya. Amin. Sehingga pagi hari ini saya sampaikan yang sederhana saja. Dengar firman, hidupi firman, berusaha lakukan firman. Dengar firman, saya tambahin hafalkan firman, hidupi firman itu. Kalau tidak bisa hafalkan ya sudah baca firman, tahu sedikit, lakukan sungguh-sungguh ya. Haleluya, tapi berusahalah tiap hari baca firman, sungguh-sungguh baca firman tiap hari ya. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 nanti Anda baca saja di rumah. Ayat ini berbicara gini, ayat satunya saja, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, semua yang terjadi hari-hari ini sudah ada di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, kalau mau tahu bagaimana hari esok, bacalah firman, amin. Amin. Jangan baca berita, ya. Jangan dengarkan yang lain-lainnya, dengarkan firman Tuhan. Justru hari-hari ini saya bersyukur saya dilimpahi dengan firman. Saya dengerin YouTube terus-terusan ya.
terus-terusan bukan berarti saya tidak kerja. Maksudnya begitu ada waktu saya isi dengan dengarkan firman Tuhan. Bahkan malam di acara YouTube pun ada mesbah doa yang kita bisa ikuti tiap hari. Luar biasa saat ini sarana media. Anda tinggal mengikutinya. Yuk ganti kebiasaan nonton film Korea, kebiasaan nonton film seri. Apalagi ada yang cerita gini. Bu, selama masa pandemik ini kami punya kebiasaan baru. Saya pikir kebiasaan barunya kan yang bagus tentunya. Oh puji Tuhan. Ya saya responnya pasti, oh puji Tuhan. Loh Bu, kebiasaan barunya nonton Netflix. Saya itu pertamanya Netflix itu apa toh kan gitu. Ternyata Netflix itu film saudara, film-film yang ada di media. Setelah itu saya bilang ya ampun kan gitu ya. Dari puji Tuhan jadi ya ampun ya. Yuk saudara, saya mengasihi saudara loh, apalagi Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Jadi kalau ini terjadi ya, COVID-19 ini terjadi, yuk saya ngerti yang namanya mengubah kebiasaan itu tidak gampang. Tapi berusahalah, gitu, setuju? Berusahalah sungguh-sungguh. Kita punya Roh Kudus kok yang menolong kita ya. Haleluya, saya ulangi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir saudara kita ini sudah hidup di dari akhir zaman. Sudah jangan tanya Yesus kapan datang, gak usah pusing. Kalau saya ditanyain katanya begini, katanya begitu, saya mau bilang gini, saya jawab begini. Kenapa sih kamu pusing Tuhan Yesus kapan datang? Kalau saya lebih pusing, saya mempersiapkan hidup saya sungguh-sungguh hari ini. Kalau besok mungkin enggak baik, hari ini saya berubah jadi baik. Kalau kemarin saya masih jadi orang bodoh, hari ini saya jadi orang bijaksana. Saya persiapkan hidup saya. Sehingga setiap saat Tuhan Yesus datang, kita pun sama-sama menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Yang setuju gak usah pusing lagi kedatangan Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama siap. Ayat yang kelima, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saya tutup langsung ayat yang kelima. Nanti ayat 2 sampai 4 Anda baca ya. Secara lahiriah, perhatikan nih. Makanya saya bilang jangan sampai Anda, kalau ada kita sama-sama berubah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tidak enak kalimat yang terakhir, jauhilah mereka itu. Ya sudah gak enak. Habis secara lahiriah, lagi sekali saya ulangi ayat yang kelima ya, 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 sampai 4 baca sendiri. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saya bilang kalimat terakhir ini kan tidak enak. Jauhilah mereka itu. Amin. Haleluya. Tapi saya percaya ini kan yang ngomong Paulus ya. Allah itu penuh kasih saudara. Tapi saya ulangi, Allah penuh kasih. Dia juga tidak mau Anda. Karena gini, kalau Anda sudah tahu kebenaran, tapi Anda tidak melakukan kebenaran, Anda bersalah. Anda berdosa di hadapan Tuhan. Kita lihat poin selanjutnya. Nah, jadi untuk cara membangun di atas batu karang. Yang pertama, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita mendapatkan kebenarannya itu loh. Firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Yohanes 17 ayat 17. Dan itu merupakan dasar batu karang untuk membangun kehidupan kerohanian kita. Namun kita harus berhati-hati terhadap beberapa hal yang menghalangi kita membangun di atas batu karang tersebut. Hati-hati. Halangannya adalah yang pertama, pikiran manusia kita. Pikiran Anda, pikiran saya ini seringkali menghalangi firman itu bekerja dalam hidup kita. Contoh, karena kita bilang gini, lihat kenyataan nih, kenyataan pandemik kan gitu. Kenyataan nih, bisnisnya hilang kan gitu. Tapi firman Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Nah, sampai contoh ya yang gampang di dalam firman Tuhan daripada ini contoh firman Tuhan yang gampang. Abram tuh terima janji Tuhan bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Lihat,
Tetapi itu janji Tuhan, janji firman Tuhan kepada Abram. Tetapi Sarai lihat kenyataannya dia sudah menopause. Jadi waktu dia pertama mungkin percaya ya saudara. Mungkin pertama percaya firman Tuhan. Iya dia akan bakal punya anak. Tapi setelah ditunggu sekian tahun tidak punya anak. Nah dia mulai ragu. Mulai gak percaya kepada janji Tuhan. Bukankah kita seperti Sarai? Pikiran manusia kita yang membuat kita tidak bisa mempercayai firman Tuhan. Jadi pikiran ini jangan diisi Netflix. Ya, pikiran diisi firman Tuhan. Amin. Kedua, mendengar firman, ini halangannya ya. Mendengar firman tanpa melakukan tindakan. Jadi kita dengar firman, ya sudah, begitu saja. Mendengar firman tanpa melakukan tindakan sebagai bentuk ketaatan yang benar. Kita dengar firman, kita lakukan, dan itu kita taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, penghalangnya adalah melakukan tindakan-tindakan tanpa mendengar firman Tuhan, tanpa bertanyakan Tuhan, tanpa mendengarkan firman Tuhan. Dengan kata lain, bergerak sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Udah ya, poin pertama untuk membangun di atas batu karang, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Halangannya adalah 3, pikiran manusia kita, mendengar tanpa melakukan tindakan sebagai bentuk ketaatan, dan melakukan tindakan tanpa mendengar firman Tuhan, tanpa bertanyakan Tuhan, bahkan tanpa berdasarkan firman Tuhan. Dengan kata lain, bergerak seenaknya sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Yang kedua, yuk kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Semakin intim sama Tuhan, semakin saya menyadari banyak dosa yang saya perbuat. Ya, semakin intim semakin menyadari banyak dosa yang saya buat. Jadi minta ampun sungguh-sungguh dan berusaha tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Orang yang intim itu pasti ingin saling menyenangkan. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Lihat, kita diumpamakan seperti mempelai loh, ya. Kita nih Kristus sebagai mempelai pria kita dan gereja Tuhan itu mempelai wanitanya jemaat. Rahasia ini besar, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Dasar kehidupan orang Kristen adalah hubungan kasih kita dengan Tuhan. Sebagaimana hubungan suami istri, maka kehidupan kita sebagai jemaat haruslah menghormati Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan karena kita menghormati, karena kita mengasihi, karena kita memiliki hubungan intim, maka bentuk rasa hormat kita adalah dengan membangun hubungan melalui firman-Nya, serta taat dan konsisten dalam melakukan firman. Ya, melakukan hubungan intim itu kita juga menghormati Tuhan, kemudian kita membangun hubungan melalui firman-Nya, melalui doa kita, bahkan sampai sikap hidup kita pun menyenangkan kekasih jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana cara membangun di atas batu karang itu, Anda harus sadar, harus tahu banget bahwa saya dan Anda itu berharga di mata Tuhan. Nah, Matius 10 ayat 31 berkata gini, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, ini bicara kalau kita khawatir, kalau itu Tuhan Yesus bilang gini, nggak usah takutlah, kamu lebih berharga kok dari burung pipit. Jadi saudara dan saya harus menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ada ayat yang Yesaya 43, ada ayat yang keempat, bahkan ada pujiannya, ada lagunya dari ayat ini. Yesaya 43 ayat 4 berkata begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Sudah berharga, mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Wow. Waktu saya naikkan pujian nih, kau berharga, ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ya,
Waktu saya naikkan pujian ini, saya nggak pernah lupa di sebuah persekutuan doa. Ada seorang tante-tante, selesai dia cari saya, dia peluk saya dan dia bilang gini, saat itu saya masih muda, dia sudah jadi tante-tante. Jadi dia peluk saya, dia bilang gini, terima kasih, tante sangat dikuatkan. Tante malam ini menyadari hidup tante itu berharga. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berapapun umur Anda, yang haleluya, haleluya, berapapun umur Anda, ayat ini tidak berubah. Haleluya. Saya mau ulangi sekali lagi ya. Karena karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia. Haleluya. Dan Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Waktu kita memahami bahwa kita adalah umat miliknya yang berharga. Kita tahu identitas hidup kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Mulia. Dan kita ini dilindungi, dipelihara, dijaga, disertai oleh Tuhan. Sehingga kita mau bilang gini, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, kita bisa overcome. Amin. Kita bisa mengalami kemenangan. Kita bisa mengalami kekuatan, saudara. Haleluya. Yuk, jangan lihat diri saudara dan merendahkan diri saudara. Tapi lihat diri saudara dengan cara pandang Allah melihat Anda. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan mulia. Dan Tuhan mengasihi engkau. Berapapun umur kalian. Amin. Umur saudara berapa? Ada yang 98 tahun. Ada yang mungkin baru 16 tahun. Berapapun umur Anda. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan engkau berharga. Waktu Anda dan saya melihat bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Waktu cara pandang kita berbeda. Saya percaya pikiran, tindakan kita pun berbeda. Amin. Terakhir, haleluya. Terakhir adalah biarlah kita memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dasar dari kehidupan rohani adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan akan kebaikan Tuhan. Nah, keyakinan kita ini berasal dari keyakinan akan yang tidak tergoyahkan akan kebaikan Tuhan, dan keyakinan ini berasal dari percaya akan janji Tuhan, bukan sekedar tahu janji Tuhan. Percaya akan janji Tuhan, bukan sekedar tahu tentang janji tersebut. Haleluya. Bila kita memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk, ini kita lakukan sama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saya ulangi, karena itu saudara-saudaraku yang aku kasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jika kita melakukan 4 hal ini, apa sih? Saya ulangi ya, 4 hal tadi. 1, mendengar dan melakukan firman Tuhan. 2, miliki hubungan intim dengan Tuhan. 3, menyadari bahwa Anda dan saya berharga di mata Tuhan. 4, memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Nah, waktu kita memiliki keempat hal ini, kita berusaha melakukan keempat hal tersebut, kita sedang membangun kehidupan rohani kita di atas batu karang sejati, yaitu pribadi Yesus. Apapun badai persoalan yang sedang dan akan menerpa hidup kita, kita akan tetap kuat, tetap kokoh berdiri.
kita akan memiliki iman yang teguh. Dan kita keluar lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan kebenaran firman.